Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Etika Profesi Hukum akan memaparkan materi tentang etika profesi jaksa. Untuk nama anggotanya, saya pribadi Alma Novian Rahma, yang kedua ada Agis Balkis, dan yang ketiga ada Muhammad Yusuf. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama tentang pengertian jaksa. Silahkan disimak. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama itu, apa sih pengertian dari jaksa? Nah, jadi jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang. Nah, terus jaksa itu bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaannya itu di bawah wewenang yang berdasarkan undang-undang juga. Terus jabatan fungsional jaksa itu apa sih? Nah, jadi kalau jabatan fungsional jaksa itu adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan dan karena fungsinya itu memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Nah, jaksa itu diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung sendiri itu adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan gitu. Terus Jaksa Agung itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oke, next. Ke pembahasan tentang tugas dan wewenang jaksa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan, kehakiman, selain Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Yang pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, penuntunan. Yang ketiga, pelaksanaan putusan. Yang keempat, pemberian jasa hukum. Dan yang kelima, tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lanjut, next ya. Oke, pembahasan tentang dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu ada bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Nah, yang kedua itu bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, bahwa untuk memantapkan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia itu sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntunan harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Nah, yang keempat itu bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima itu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, di next slide kita akan membahas tentang cara atau prosedur masuk kejaksaan. Oke, lanjut. Kita akan membahas cara atau prosedur menjadi jaksa. Jadi ini tuh menurut pasal 9 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan, syarat-syarat untuk diangkat menjadi jaksa itu yang pertama itu harus menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang kedua itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat itu harus berijazah, paling rendah itu sarjana hukum. Nah, terus yang kelima, umurnya itu paling rendah 25 tahun dan paling tingginya itu 35 tahun. Nah, terus selanjutnya itu harus sehat jasmani dan sehat rohani. Terus kita juga harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan yang terakhir itu pegawai negeri sipil. Oke, next. Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa adalah terdapat pada pasal 19 Perja. Yang pertama, pegawai kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun. Kedua, sarjana hukum. Ketiga, berpangkat serendah-rendahnya Yuwanawira atau golongan 3 atau A. Keempat, usia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat dilantik menjadi jaksa. Kelima, berkelakuan tidak tercela. Keenam, sehat fisik dan mental dibuktikan dengan syarat keterangan kesehatan secara lengkap atau general check up pada rumah sakit yang dirujuk, mempunyai postur badan yang ideal dan keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium. Ketujuh, memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara objektif oleh atasan minimal eselon 3. Kedelapan, telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh kepala kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan. Terakhir atau kesembilan yaitu lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen calon jaksa Kejaksaan Republik Indonesia. D. Pemberhentian jaksa. Pemberhentian dengan hormat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 12 menyatakan jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena yang pertama, permintaannya sendiri. Yang kedua, sakit jasmani atau rohani terus-menerus. Yang ketiga, telah mencapai usia 62 tahun. Yang keempat, meninggal dunia. Dan yang kelima, tidak cakap dalam menjalankan tugas. Pasal 3 ayat 1, pemberhentian dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf E merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ayat 2, dalam hal jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional karena permintaan sendiri, maka yang bersangkutan masih tetap sebagai pegawai negeri sipil beserta hak-hak kepegawaiannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat 1 diusulkan oleh Jaksa Agung muda pengawasan kepada Jaksa Agung setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang bersangkutan oleh pejabat pengawasan fungsional. Pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 13 menyatakan 1. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan yang pertama, dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud Nomor 2, dalam pasal 10 atau melakukan perbuatan tercela. Nomor 3, pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, atau huruf E dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa. Bagian ketiga, pemberhentian sementara. Pasal 10 menyatakan pada ayat 1, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung dengan alasan yang pertama, diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E.
Yang kedua, dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Berikutnya, apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan secara sah oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Pasal 12 menyatakan pada ayat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat jika ketentuan pertama, jaksa yang berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Jaksa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, huruf C, huruf D, atau huruf E dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Atau ketentuan yang kedua, jaksa yang diusulkan oleh Jaksa Agung Muda pengawasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk membela diri. Pembebasan sementara. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. Bagian keempat, pembebasan sementara. Pasal 15 menyatakan jaksa yang diangkat menjadi pejabat negara atau dipekerjakan pada instansi di luar Kejaksaan Republik Indonesia dibebaskan sementara dari jabatannya dengan keputusan Jaksa Agung. Kode Etik Profesi Jaksa. Kode Etik Profesi Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 067-A-JA-07-2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa. Pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib yang pertama yaitu menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang kedua, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Yang keempat, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jaksa mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Yang ketiga, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan psikis. Yang keempat, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. F. Etika kepribadian jaksa. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 067-JA-07-2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, yaitu yang pertama, bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Kode Perilaku Jaksa. Yang kedua, bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. G. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Sebagai pejabat penegak hukum, jaksa bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan. Tidak membeda-bedakan orang, sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang.
baik dalam ucapan maupun perbuatan, menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutus berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Bagian yang terakhir yaitu H. Perbedaan kode etik profesi jaksa dengan kode etik profesi lainnya. Etika profesi jaksa. Jaksa adalah profesi yang merupakan kuasa dari masyarakat. Profesi ini bekerja untuk dan atas nama masyarakat membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat umum ke pengadilan, yang dalam istilah hukum disebut dengan tugas penuntutan. Selain itu, jaksa juga mempunyai kewenangan mewakili negara dalam bidang perdata apabila negara menjadi tergugat atau penggugat. Dan yang kedua yaitu etika profesi advokat. Advokat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi oleh moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta Sumpah Advokat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.